3 Hijriah terjadi perang besar di sekitar Bukit Uhud. Kaum kafir Quraisy berjumlah 3.200 orang yang dipimpin oleh Abu Sufyan sudah sangat bernafsu untuk membalas kekalahan mereka di medan Badar 1 tahun sebelumnya. Bagi mereka, kekalahan di Badar adalah aib yang memalukan yang harus mereka balas. Kaum muslimin sendiri berjumlah 700 orang yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW. Awalnya, pasukan berangkat dari Madinah berjumlah 1.000 orang. Namun di tengah perjalanan, 300 orang memundurkan diri bersama Abdullah bin Ubay, seorang munafik yang berhasil menghasut 300 pasukan untuk pulang ke Madinah. Bagaimana ini? Kita telah kalah di perang Badar. Kita harus balas dendam. Setuju. Kita bukan orang yang lemah, tapi Islam harus benar-benar dihancurkan. Iya benar, aku juga setuju. Kami kaum wanita akan menyaksikan perang ini dan berjuang untuk membalaskan kematian ayah, adik, dan paman-paman kami. Gimana dengan kalian? Setuju. Lihat dia, itu Wahsy, budak Abisinia. Dia hebat seperti setan. Aku akan membebaskanmu. Akan kuberi kamu perak seberat badanmu dan sutra setinggi kamu untuk 1 lemparan ke jantung Hamzah. Jadi mereka akhirnya sudah datang. Kita akan segera tahu berapa banyaknya mereka. Hamzah, jumlah pasukan mereka sangat besar, 3.000 orang dan ratusan kuda. Aku yakin mereka datang untuk membalas dendam di Badar setahun lalu. Pergilah dan bawa pedang. Tibalah saatnya peperangan dimulai. Rasulullah SAW membuat formasi yang sangat hebat bagi kaum muslimin. Sayap kanan berada di kaki bukit Uhud dan sayap kiri berada di kaki bukit Ainain. Sayap kanan aman karena terhalang oleh bukit Uhud, sementara sayap kiri mempunyai celah di mana musuh bisa menyerang dari balik bukit Ainain secara mendadak. Untuk itu, Rasulullah SAW menempatkan 50 orang pemanah yang dipimpin oleh Abdullah bin Zubair untuk berjaga di bukit Ainain. Prajurit Mekah, darah ditebus darah. Aku akan membalas dendam atas kematian di Badar. Itu Hamzah, kau melihatnya? Dialah keberuntunganmu. Hamzah, ya.
Nabi bertanya, apakah kau sudah perhatikan orang-orang berkuda? Kirim 50 pemanah untuk mengawasi mereka. Tidak peduli apapun yang terjadi, para pemanah harus menahan orang-orang berkuda. Zaid katakan pada Nabi, kita siap. Apa pendapatmu Hamzah tentang perang ini? Selain jumlah mereka, aku akan katakan ini adalah suatu pertarungan yang jujur. Kita melihat mereka dan mereka melihat kita, tapi wajah mereka tidak pernah menakutkanku. Ketika Muhammad memberikan perintahnya, kita akan menghadang mereka. Hamzah, Siapkan senjata. Siap. Maju. Serang. Terus, maju terus. Kalahkan kafir Yahudi. Masya Allah, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Insya Allah Islam akan menang. Hamzah terbunuh. Tangkap mereka. Berkat keteguhan dan kesabaran kaum muslimin, sebagaimana yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan kepada pasukannya sebelum berangkat ke medan Uhud, bahwa jika kaum muslimin mau teguh dan bersabar di medan tempur, maka kemenangan akan diraih dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasukan Islam pun berhasil membuat pasukan kafir Quraisy lari bagaikan pecundang. Kaum kafir Quraisy meninggalkan segala harta mereka dan berlari mencari keselamatan. Di pikiran mereka sudah tidak terfikirkan lagi tentang dendam. Nafsu balas dendam mereka telah hilang di tengah gelapnya kekalahan. Saat kemenangan mulai terbit bagi kaum muslimin, cahaya itu membuat mereka lalai dan mengejar musuh sembari memunguti harta rampasan perang. Melihat kemenangan yang nyata itu,
pasukan yang diberi amanah oleh Rasulullah SAW untuk berjaga di Bukit Ainain melanggar amanahnya. Mereka ikut turun untuk memunguti harta rampasan perang. Khalid bin Walid yang melihat di atas Bukit Ainain telah kosong dari penjagaan, segera ia memutar pasukannya dari balik bukit itu dan menghantam pasukan Islam dari belakang di saat mereka lengah. Inilah saatnya kemenangan. Mereka sudah lari. Ayo kita rampas barangnya. Hei, tetap berdiri di situ. Kalian semuanya kembali. Kita kalah, Khalid. Orang-orang kita sudah lari. Belum. Di samping itu, pasukan kafir Quraisy memutar pasukannya dari balik bukit itu dan menghantam pasukan Islam dari belakang di saat mereka lengah. Aku pikir kita dipukul mundur. Sekarang kemenangan di pihak Khalid. Kita belum menang sebelum kita menghabisi Muhammad. Dia berada di atas gunung. Kita sudah selesaikan urusan kita. Kita sudah membalas Badar. Kita belum mengakhiri Islam dan dia selamanya. Beberapa orang fanatiknya masih bersama dia. Mereka memiliki keuntungan dari pegunungan. Resikonya terlalu besar. Muhammad, dengarkan. Sehari untuk 1 hari. Sehari di Uhud dan sehari di Badar. Kematian orang-orang kami telah terjawab dengan kematian orang-orangmu. Kami mati. Kami masuk surga. Kalian mati. Masuk api neraka. Hamzah. Hamzah, kau mendengarku, Hamzah? Kau tahu aku bersamamu. Aku, Hindu. Kau ingat sesuatu, Hamzah? Bagaimana kamu membunuh ayah dan kakakku? Sekarang kamu juga mati. Sekarang hatiku bercahaya. Kamu dengar, Hamzah? Bercahaya. Tapi aku belum selesai denganmu. Kematianmu terlalu ringan. Wahsy, belah dadanya. Di situasi yang sulit seperti itu, kaum kafir Quraisy menyebarkan berita dusta bahwa Rasulullah SAW telah gugur di tangan mereka.
Para sahabat yang mendengar berita itu pun langsung turun semangat. Mereka benar-benar kehilangan semangat hidup. Di sisi lain, para pemanah yang melanggar perintah Rasulullah SAW merasa merekalah yang paling berdosa atas gugurnya Rasulullah. Menyadari hal itu, Rasulullah SAW memberikan kabar pada pasukan yang dekat dengan beliau bahwa beliau masih hidup dan masih berperang melawan orang-orang kafir Quraisy. Kabar itu pun menggema ke seluruh pasukan Islam dan membuat mereka memiliki harapan untuk menang. Pada akhirnya, pasukan Islam mampu memukul mundur pasukan kafir Quraisy dan membalikkan keadaan meskipun kaum muslimin tidak menang. Namun, dalam sisi yang lain, kaum muslimin mendapat pelajaran yang sangat berharga, sebuah kunci kemenangan yang akan mereka bawa di medan pertempuran selanjutnya, yaitu selama pasukan Islam teguh atas perintah Rasulullah SAW, mereka pasti akan menang. Jika mereka melanggar perintah Rasulullah SAW, dapat dipastikan mereka tidak akan pernah menang. Mendengar perintah dan taat perintah adalah kunci utama kemenangan umat Islam pada pertempuran-pertempuran selanjutnya. Sekian, terima kasih dari kami para tim drama Perang Uhud. Apabila ada kesalahan maupun ketidaknyamanan atau tidak terhibur, kami mohon maaf sebesar-besarnya karena ini hanyalah hiburan. Selebihnya ambil hikmahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.